Bapak dan Ibu sekalian, di surat Al-Lail itu ayat 4 kalau tidak salah, Al-Quran menyatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesi dan pekerjaan kalian itu beraneka ragam dan berbeda-beda. Ayat ini dengan lugas menyatakan bahwa kita tidak bisa menjadi satu profesi. Kita ada yang harus menjadi petani, ada yang harus menjadi nelayan, ada yang harus menjadi administrator, menjadi pejabat negara, menjadi polisi, dan seterusnya. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, menariknya dalam Al-Quran disebutkan banyak kisah, utamanya kisah Nabi, dan kisah-kisah Nabi itu diambil potongan-potongan yang kayaknya sih lengkap untuk kita jadikan pedoman apapun profesi yang kita pilih, apapun status yang kita pilih. Saya kasih contoh, misalnya Nabi Nuh itu adalah nabi, tapi di waktu yang sama beliau berhasil membuat perahu yang besar, sebuah kendaraan yang belum dikenal pada masanya. Beliau dengan wahyu dari Allah bisa membuat perahu. Anggaplah Nabi Nuh adalah engineer, seorang nabi yang juga insinyur. Nabi Isa dibekali mukjizat yang luar biasa hebat, menyembuhkan orang yang tunanetra dari lahir, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Sebuah pencapaian medis yang sangat tinggi di masa beliau, bahkan sampai sekarang. Maka Nabi Isa adalah seorang nabi yang juga dokter atau tenaga medis, termasuk apoteker misalnya gitu. Ini kalau Bapak setuju ya. Nabi Yusuf adalah seorang nabi, tapi di waktu yang sama berkarir di bidang pemerintahan sampai kemudian menjabat menjadi bendahara negara. Ini bagi bapak-bapak yang menjadi pejabat negara, ada konsiderannya, ada contohnya Nabi Yusuf. Nabi, bahkan dalam Al-Quran itu ada yang menurut saya perlu saya sampaikan, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dikisahkan dalam Al-Quran itu satu fragmen ketika beliau meninggalkan tempat dakwah. Jadi beliau galau, beliau merasa gagal dalam dakwah, lalu pergi. Sampai kemudian di surat As-Saffat dijelaskan faltaqamahul hautu wa huwa mulim. Dia sampai akhirnya di perahu diombang-ambing dan ditelan oleh ikan hiu. Ikan apalah saya nggak tahu, yang besar banget, paus mungkin ya. Lalu kemudian dia melakukan pertobatan, penyesalan, sehingga diberi kesempatan untuk berdakwah. Sehingga muncul dugaan bahwa Nabi Nuh adalah sosok nabi yang mungkin kurang berhasil. Tapi saya ingin tegaskan, Pak, semua nabi itu sosok yang mulia semuanya. Semua nabi adalah ahli ibadah semuanya. Semua nabi adalah berakhlak mulia semuanya. Dan semua nabi itu bisa ditiru. Lah, kalau Nabi Yunus apa yang ditiru? Ditiru bagi kita yang pernah berusaha lalu gagal, kita harus jadi Nabi Yunus. Ketika kita gagal, jangan kemudian berhenti. Kembali lagi, usaha lagi, ikhtiar lagi sampai berhasil. Nah, makanya kemudian beberapa orang mungkin menganggap Nabi Yunus adalah contoh nabi yang gagal. Salah. Nabi Yunus nabi yang berhasil bangun dari keterpurukan, dan itu bisa jadi contoh kebanyakan kita yang kayaknya wajah-wajahnya wajah terpuruk. Nggak apa ya. Jadi nanti ketika kita melihat ada orang terpuruk, ceritakan Nabi Yunus. Itu bahkan kemudian Allah memuliakan Nabi Yunus dengan menjadikan salah satu nama surat Al-Quran, surat Yunus ya. Nabi Muhammad pernah bilang gini, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan pernah menganggap aku lebih utama dari Yunus bin Matta, jangan. Nabi Yunus punya kelebihan, aku punya kelebihan, Nabi Nuh punya kelebihan, Nabi Musa punya kelebihan, semua nabi punya kelebihan. Maka ketika misalnya kita membaca kisah dalam Al-Quran, itu nggak ada yang utuh, Pak, pasti dipotong-potong. Karena kalau nanti semua ceritanya utuh, Qurannya tebal banget, Pak. Kisah Nabi Daud harus utuh, Nabi Sulaiman, kalau Qurannya tebal kita nggak hatam-hatam nanti.
tapi diambil potongan kisah Nabi Daud di mana beliau berhasil mengalahkan tirani Jalut, Goliat yang sangat berkuasa, sangat didukung oleh militer yang besar dengan teknologi yang canggih, tapi kalah dengan Nabi Daud yang anak muda gitu kira-kira. Jadi potongan itu yang bisa menginspirasi kita bahwa ketika dalam kondisi kita merasa kayaknya nggak bisa deh kita melawan, oh Nabi Daud bisa. Nah, kira-kira begitu. Nanti Nabi Yunus juga menjadi teladan dalam aspek apa, Nabi Musa juga menjadi teladan dalam aspek apa, dan seterusnya. Baik, maka ketika kita membaca kisah para nabi, itu semua kisahnya pasti ada teladan, ada kebaikan, ada moral yang bisa kita ambil. Dan saya tegaskan lagi, semua nabi itu punya apa namanya, punya bawaan yang sama, yaitu semuanya pasti berakhlak mulia, semuanya pasti soleh, semuanya pasti beribadah, semuanya pasti hamba Allah yang baik, dan seterusnya. Walaupun dalam kisahnya nanti diambil potongan-potongan yang kok kayaknya nggak keren-keren amat itu. Ya, Nabi Yunus adalah contoh yang bisa kita jadikan teladan bagi orang yang terpuruk. Jadilah Nabi Yunus.